Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Marhaban ya Ramadan wargi Jabar. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Sebelum Ramadan datang, kaum muslimin mengadakan tarhib Ramadan, menunjukkan antusias bahagia menyambutnya bulan suci Ramadan. Namun pertanyaannya, ketika Ramadan ini disambut, apa keistimewaan di Ramadan ini? Sehingga orang-orang antusias luar biasa menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW, kalau kita lihat fakta sejarah, ketika di Mekah 13 kali beliau mengalami Ramadan, tapi tidak ada yang istimewa dari Ramadan selain bulan Ramadan itu bulan yang terasa panas luar biasa dan waktu siangnya lebih panjang. Ketika beliau hijrah ke Madinah pun, tahun pertama beliau mengalami Ramadan biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa dari Ramadan. Baru ketika tahun kedua hijrah, bertepatan dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183, beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang bulan Ramadan. Unik di sini beliau menggunakan kalimat syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Pertanyaan besar bagi kita, kenapa Ramadan saat ini ketika beliau kemudian menerima ayat Al-Baqarah 183 disebut mubarakun, bulan yang diberkahi? Berarti di situ ada kebaikan Allahnya. Pertanyaannya, apakah gerangan dengan kebaikan Allah yang Allah turunkan di Ramadan? Ternyata terkait dengan kalimat selanjutnya, iftaradallahu alaikum siyamahu. Ternyata pembeda Ramadan dengan bulan yang lain karena Allah pardukan siam pada bulan ini. Unik kalimatnya wargi Jabar, Rasulullah menggunakan kalimat siam. Padahal kita tahu puasa sering kita dengar dengan istilah saum. Tetapi di dalam kalimat ini Rasul menggunakan kata siam. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian siam. Karena kalau kita buka Al-Quran, ternyata kata saum hanya disebut satu kali saja dalam Al-Quran, yaitu di surah Maryam ayat 26. Dan makna saum dalam ayat ini, ketika Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar untuk saum. Apa kalimat saum dalam ayat ini? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Tetapi ketika Allah menggunakan kalimat siam di Al-Quran, diulang di dalam 9 atau di dalam 7 ayat, 9 kali diulang dalam Quran. Nah, di antaranya Al-Baqarah 183. Makna siam dalam ayat ini, Imam Al-Mawardi menyebutkan al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillah. Siam di dalam ayat ini dan termasuk di dalam ayat-ayat yang lain, kalau kita menemukan kalimat siam, maknanya adalah menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Kata kuncinya ujungnya, ihtisaban lillah, karena berharap pahala dari Allah. Kata-kata siam inilah yang digunakan dalam Quran yang menunjukkan menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Dan karena siam inilah Ramadan menjadi bulan yang istimewa, berbeda dengan bulan yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang akan dapat berkah Ramadan? Mohon maaf, kita jangan gagal paham dengan istilah berkah. Kita sering mendengar berkah itu dagangan laku, PNS dapat THR. Padahal yang namanya berkah tidak pada hal yang saya sebutkan tadi. Tapi justru keberkahan diperoleh karena adanya saum atau siam. Jadi siapa yang dapat berkah Ramadan? Tentunya orang-orang yang melaksanakan siam. Di ujung hadis ini Rasul melanjutkan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Maksudnya di Ramadan Allah buka seluas-luasnya. Bahkan Allah mudahkan
berbagai amal yang bisa memasukkan orang, mengantarkan orang ke surga. Salah satu amal utamanya tentunya adalah kewajiban saum. Pertanyaan besar, apakah saum yang kita lakukan sanggup untuk membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan mampu membelenggu setan? Maka Rasul memberikan kata kunci, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang melaksanakan saumnya dasarnya karena iman, dorongannya karena iman. Karena dorongannya karena iman melahirkan ihtisaban. Ihtisaban, guru kami sering memberikan penjelasan, ihtisaban itu kalau dia melakukan satu pekerjaan, dia lakukan sebaik mungkin, seteliti mungkin, karena khawatir pekerjaannya tidak diterima oleh orang yang memerintahkannya. Saum yang ihtisaban adalah saum yang dia lakukan yang terbaik, bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi dia jaga dari sesuatu yang merusak pahala saumnya. Sebagai penutup, Nabi mengingatkan kita, banyak orang yang saum tapi dia tak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaganya saja. Dan dalam kesempatan lain Nabi mengingatkan, siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta dan pemahamannya, nggak ada kepentingan bagi Allah memberikan pahala selain lapar dan dahaganya. Oleh sebab itu, PR besar bagi kita, semoga saum yang kita lakukan atau siam yang kita lakukan di bulan ini mampu mengantarkan kita membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu setan, sehingga akhirnya kita akan bahagia dengan saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.